Halo, kita kembali lagi bersama saya, Padal. Nah, ekspedisi lanjutan dari kemarin. Kemarin itu kita sudah ke Prasasti Congapan yang berada di Sumber Baru, Dusun Congapan. Terus kita beralih ke tempat selanjutnya, yaitu di Candi Kedaton, Desa Tiris ya. Nah, saat ini kita berada di Candi Kedaton Tiris. Ini posisi candinya itu berada di Desa Andung Biru. Posisi dari Candi Kedaton sendiri ini berada di sisi lereng bagian barat Gunung Argopuro. Jadi masih menyambung dari kemarin kita menjelajah dari sisi selatan lalu ke Sumber Baru, Prasasti Congapan yang juga sudah masuk ke dalam sisi barat, lalu kita ke Candi Kedaton yang juga termasuk dalam sisi bagian barat lereng Gunung Argopuro. Nah, ada yang menarik di Candi Kedaton Tiris ini. Jika kita lihat dari beberapa ornamen-ornamen yang berada di Candi Kedaton Tiris, itu terdapat sebuah angka tahun yang dimana jika kita masehikan angka tahun tersebut itu diperkirakan abad ke-14. Dari angka tahun tersebut diperkirakan Candi Kedaton ini berasal dari abad ke-14, dimana abad 14 ini itu sangat identik dengan masa kejayaan Kerajaan Majapahit yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Selain candi yang kita diperlihatkan di wilayah ini, kita juga bisa melihat beberapa slabstone yang sama sepertinya dengan beberapa temuan slabstone lainnya yang kita temukan di beberapa wilayah sebelumnya, seperti di Kalijompo, lalu di area perhutanan Darungan, dan juga yang terakhir kita berada di Candi Kedaton Tiris Probolinggo ini. Selain slabstone yang kita temukan di wilayah ini, kita juga diperlihatkan dengan beberapa umpak yang memiliki ukuran yang beragam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, dan juga beberapa umpak lainnya itu berada di sebuah bangunan seperti gudang. Jadi ada beberapa batu-batuan asli atau bagian-bagian struktur dari Candi Kedaton tersendiri itu diletakkan di satu bangunan tidak jauh dari posisi Candi Kedaton Tiris itu sendiri. Nah, kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pada abad ke-14 mungkin sudah mengalami perubahan, di mana yang dahulunya masyarakat sekitar itu lebih cenderung memiliki kepercayaan kepada arwah leluhur atau nenek moyang, tetapi semakin berkembangnya zaman dan juga masuknya pengaruh Hindu Buddha, kepercayaan itu pun disesuaikan dengan kepercayaan Hindu. Seperti halnya yang tadinya masyarakat itu memiliki kepercayaan kepada arwah leluhur atau arwah nenek moyang, mereka itu akhirnya menyesuaikan kepercayaan tersebut pada saat itu, seperti kepercayaan Hindu Buddha yang dimana mereka itu harus percaya dengan adanya dewa. Nah, dari beberapa temuan yang sudah kita temukan, dari yang berada di Kalijompo, lalu di belakang pabrik karet Kalijompo, lalu yang berada di Sembahtulis, makam Sembahtulis, dan juga berada di situs Sewu Umpak, dan saat ini kita berada di Candi Kedaton Tiris Probolinggo, itu menunjukkan bahwasannya memang wilayah lereng Gunung Argopuro ini memiliki peradaban kuno. Bisa dilihat dengan adanya prasasti Congapan yang memang itu menunjukkan abad 10 atau abad 11 sampai abad 11 Masehi. Sedangkan di wilayah Tiris sendiri, Tiris Probolinggo itu menunjukkan abad ke-14. Nah, pada kesimpulan awal mungkin bisa kita katakan bahwasannya wilayah-wilayah lereng Argopuro ini sudah memiliki peradaban yang pada saat itu masyarakatnya sudah mengalami penyesuaian, di mana mereka awalnya memuja arwah leluhur, memiliki kepercayaan kepada arwah leluhur dan nenek moyang. Mereka menyesuaikan dengan datangnya pengaruh ajaran Hindu Buddha di wilayah Nusantara. Itu terlihat dengan beberapa
kegiatan atau aktivitas yang masih mereka lakukan ketika pengaruh Hindu-Buddha itu masuk ke wilayah Nusantara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kita akan berlanjut ke beberapa situs lainnya. Saya masih bersama dengan tim-tim saya. Jangan lupa terus ikuti saya terus dalam ekspedisi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.